Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini seperti biasa kita bersilaturahim prinsipnya. Tapi di dalam silaturahim itu kita isi dengan pembinaan dan insyaallah santunan. Ya. Pada sore hari ini insyaallah untuk tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agi, dan pada mulai hari ini juga pertemuan mulai hari ini kita untuk tingkatan SMP dan SMA harus mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Ya, nanti diberi kesempatan. Juga diizinkan untuk bertanya. Tapi kalau nggak bertanya, ditanya. Ya, jadi harus siap dengan materi yang ada disampaikan, dicatat. Kalau ada yang belum jelas ditanya. Tapi kalau sudah jelas semua, gantian nanti ditanya oleh Ustadz. Paham ya? Nanti setelah selesai buku itu dikumpulkan kembali. Dikumpulkan beserta pulpennya. Nanti akan dievaluasi. Insya Allah ada program kalau memang nanti materinya benar, sungguh-sungguh itu akan di akhir tahun insya Allah akan mendapat Ustaz? Evaluasi. Dari evaluasi nanti akan mendapat hadiah gitu ya insya Allah ya. Jadi ini untuk meningkatkan aktivitas pembinaan, karena kami dari pengurus sangat-sangat menyadari hanya sebulan sekali yang bisa kami lakukan. Tapi bagaimana caranya, bagaimana acara yang singkat ini bisa efektif. Jadi setiap minggu bapak-bapak pengurus itu rapat. Setiap minggu hari Rabu malam. Ya, kita alhamdulillah Allah kasih sehat, Allah kasih hidayah. Setiap minggu pada hari Rabu malam kita rapat membahas masalah umat terkait khususnya dengan anak-anak UPZ, kemudian bencana atau ada warga yang sakit ya, seperti itu. Jadi setiap minggu. Nah, dengan kesibukan yang ada, anak-anak binaan UPZ hanya sementara 1 bulan sekali. Memang ada wacana kita mau buat 2 minggu sekali khusus yang SMP dan SMA. Tapi belum kita mulai karena persiapannya berbenturan dengan aktivitas atau jadwal UPZ yang lain. Insya Allah disiapkan saja, karena kami berharap justru pembinaannya yang kuat di sini. Ya, karena pembinaan itu akan mempengaruhi mental anak-anak sekalian, baik dalam pemahaman terhadap agama maupun bagaimana seharusnya belajar di sekolah. Ya, jadi kedepannya seperti itu. Selanjutnya terkait dengan kehadiran, ini sangat-sangat sekali ditekankan bahwa kalau tidak hadir sekali tanpa ada informasi atau kejelasan, maka dalam rapat akan dibahas. Ya, dalam rapat Rabu berikutnya akan dibahas apakah anak ini bisa dilanjutkan atau tidak. Karena sudah disampaikan di grup bahwa tidak hadir sekali maka akan mendapat peringatan agak keras ya Ustadz ya, karena masih banyak anak-anak yang ngantri lah bahasa kita ya, ngantri untuk menjadi peserta atau anggota UPZ ini. Jadi kalau yang ada tidak bisa disiplin dari kehadirannya saja, bagaimana disiplin di luar atau di rumah tanpa sepengetahuan pengurus ya. Jadi ingat baik-baik, kalau tidak hadir sekali, berikutnya akan masuk dalam forum pembahasan di rapat UPZ, anak ini akan mendapatkan teguran keras. Bisa jadi langsung dikeluarkan. Paham ya? Karena itu bentuk kedisiplinan. Sebulan sekali saja nggak bisa hadir, kan gitu. Apalagi disiplin yang lain. Jadi bukan kami kok tega, kok apalah namanya ya. Tidak seperti itu. Karena bukan dana kami, bukan waktu kami, bukan tempat kami, tapi amanah dari jamaah. Ya, kita ambil waktu di sore hari ini punya jamaah masjidnya. Ya,
dana untuk operasional ini juga punya jamaah atau umat. Jadi kami hanya melaksanakan. Kalau ada masukan dari jamaah atau umat, kita langsung respon. Ya. Jadi harapan kami Bapak-bapak pengurus, anak-anakku sekalian bisa diajak kerjasama. Ya, tolong mengerti para ibu yang hadir, tolong anak-anaknya dibantu untuk aktif kalau di acara santunan yang sebulan sekali ini. Ya, baik. Kedepannya mudah-mudahan anak-anak sekalian akan mendapatkan penyampaian materi atau metode pembinaan yang lebih baik lagi. Ya, nah untuk mengawali pencatatan terhadap materi yang disampaikan oleh Ustadz, tolong sungguh-sungguh, ya, tolong sungguh-sungguh. Mungkin nanti ada metode tambahan lebih baik dari itu. Baik, sementara itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, marilah kita mulai acara tausiah di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kehadiran kita semua. Untuk itu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Agi kami persilakan. Terima kasih Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus UPJ, yang kami hormati juga ibu-ibu dari putra-putri binaan unit pengumpul zakat, juga anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah. Udah sholat semua, udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Ya, berarti ada yang saum rajab, ya ada yang enggak apa-apa, sesuai dengan kemampuannya ya. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan hidayah, masih diberikan kesehatan. Semuanya tidak ada yang sakit di sini. Sehat semua ya. Dan kita juga bersyukur masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki oleh Allah, masih diberikan udara, ya, masih diberikan makanan lewat orang tua kalian, rezekinya itu juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Teman kita yang kemarin meninggal siapa? Siapa Robi? CS-nya? Yang kemarin anggota kita meninggal yang di sana? Sakti ya. Sakti ya. Itu kan videonya ada, duduknya di sebelah sini dulu. Tapi karena qadarullah usianya udah habis, nikmatnya sudah habis, udaranya, makanannya, minuman sudah habis di dunia ini, sehingga dia harus meninggalkan dunia ini. Nah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menyebut-nyebut nikmat Allah, saya tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian juga salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Kita memohon kepada Allah bisa termasuk hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaatnya, bisa berkumpul dengan baginda Rasul nanti insya Allah. Anak-anak sekalian, setiap bulan kita mengadakan pembinaan ya, sebagai sarana evaluasi dari kita, monitoring dari pengurus pengurus UPJ ya, tentang perkembangan belajar anak-anakku sekalian ya. Jadi betul-betul tuh diperhatikan belajarnya seperti apa. Karena masa kalian tuh masa belajar. Ya, masa sekolah. Masa di mana fokus memang harus belajar ya. Kalau bermain, olahraga itu sampingan, tapi tugas kalian yang pokok adalah belajar. Oleh karena itu harapannya di sekolahnya bisa sukses ya, bisa berhasil sekolahnya.
Nah, anak-anakku sekalian, yang harus diperhatikan ketika proses belajar itu minimal yang kalian harus ketahui ada 3 hal. Catat ya, catat nih semuanya yang SMP SMA. Yang harus diperhatikan dan disadari ketika kalian belajar itu, 1, harus mengetahui tujuan belajar. Iya, kalian pergi ke sekolah harus tahu persis tujuan ke sekolah apa, yakni untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar kan prosesnya ada ya, dari mulai mendengar, melihat, menulis, berdiskusi, bertanya, menjawab, itu bagian dari proses belajar yang secara formal di sekolah. Jadi kalian harus tahu persis tujuan kalian belajar di sekolah. Bisa misalkan untuk mendapatkan ilmu. Di sekolah ada berapa mata pelajaran? Yang SMP ada berapa mata pelajaran? 11. Oh, 11 ya. Ada mata pelajaran yang wajib, yang dasar, yang pokok, ada yang tambahan. Ada eskul juga. Di SMA ada berapa mata pelajaran? Neng, seberapa Neng? 17? Oh, subhanallah ya. Jadi cukup banyak. Dan ini ya harus kalian kuasai. Idealnya ya, harus dikuasai berbagai macam pelajaran. Meskipun pelajaran-pelajaran tersebut ada yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian kalian. Kalau kayak matematika, bahasa Inggris, akuntansi misalkan, itu nanti akan ada basicnya masih dipergunakan ya. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak dipergunakan secara prinsip dalam kehidupan masyarakat nanti. Tapi ala kulli hal semuanya itu akan memberikan manfaat buat kalian. Jadi pastikan tujuan kalian ke sekolah itu diantaranya untuk mendapatkan ilmu. Yang 17 mata pelajaran yang di SMA, yang 11 di SMP, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Dan itu untuk mendapatkannya dengan belajar. Proses belajar dimulai dari apa? Membaca, ya kan? Ya kan, sekarang proses membaca ada yang lewat buku, langsung lewat e-book, ya, elektronik book misalkan ada, ya. Bisa ya, lewat jurnal, media online bisa. Jadi membaca sebagai awal untuk proses belajar. Kemudian selain membaca, mendengarkan, ya, berdiskusi. Itu semua proses belajar ya. Dan ini harus kalian ikutin semuanya. Kemudian tujuan yang lain selain untuk mendapatkan ilmu yang lebih praktis supaya kalian mendapatkan prestasi yang baik, nilai yang baik. Pingin nggak kalian mendapatkan nilai yang baik? Ingin ya? Pingin nggak yang jadi ranking kelas? Kayak ini nih, alhamdulillah ada yang ranking 1. Nih, Abi bilangin ya. Ranking 1 Muhammad Hibatullah Al-Musyafa. Siapa? Ya, ranking 1 alhamdulillah. Siapa udah berapa kali ranking 1? 5 tuh. Sekarang yang lainnya ada ranking 1 enggak? Belum. Ya, siapa alhamdulillah. Jadi salah satu tujuan belajar juga boleh untuk mendapatkan prestasi yang bagus, nilai yang bagus. Ya, sehingga kalau tujuannya itu paling tidak juga akan ada usaha. Ya, tidak hanya harapan, tidak hanya tujuan, tapi harus dilanjutkan dengan usaha, yakni dengan belajar ya. Jadi diantaranya tujuan belajar kalian ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, ya, kemudian untuk mendapatkan prestasi yang baik secara teknis ya, nilainya baik, ya, setiap mata pelajaran nilainya baik, sehingga diantara kalian ada yang dapat ranking 1, ada yang dapat beasiswa. Nah, itu daripada bagian tujuan belajar ya, tujuan belajar itu diantaranya itu ya. Boleh kalian memiliki tujuan seperti itu
Ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang belajar yang lainnya yang harus diperhatikan adalah ketika kalian mendapatkan prestasi yang bagus pada satu jenjang sekarang, maka akan memudahkan untuk belajar ke jenjang berikutnya. Ya. Jadi tujuan belajar itu yang harus diyakini kalian adalah untuk mendapatkan tingkat proses belajar yang lebih bagus. Yang SMP kalau nilai prestasinya bagus, ya, berarti nanti insya Allah SMA-nya akan lebih mudah untuk mencari yang lebih baik. Ya, nilainya bagus di SMP, maka insya Allah dapat SMA juga yang bagus. Meskipun sistem zonase, tapi paling tidak kalian sudah memiliki bekal proses prestasi belajar kalian di sekolah untuk jenjang berikutnya entah itu di SMP dan SMA. Yang SD juga begitu. Kalau nilai SD-nya bagus, maka untuk mendapatkan sekolah yang SMP-nya akan lebih mudah. Kalau yang nilai SMP-nya bagus, maka jenjang berikutnya untuk SMA, untuk mondok itu akan lebih mudah. Karena biasanya seperti itu ya. Ya, biasanya seperti itu. Yang SMA, yang SMK juga kalau nilainya bagus, proses untuk mendapatkan pekerjaan atau kuliahnya akan lebih mudah. Ya, seperti itu. Jadi kalian pastikan harus memiliki tujuan bahwa untuk mendapatkan jenjang belajar yang lebih baik, ya, dari yang ada sekarang. Ya, itu diantara tujuan belajar. Kemudian yang ketiga, dengan tujuan belajar kita tahu itu, kita akan memiliki bekal karakter yang kuat ya untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, akhirnya nanti akan kebawa kepada kehidupan di masyarakat. Coba saja, Abi mau nanya ke siapa belajarnya untuk mendapatkan prestasi ranking 1 jam berapa? Biasanya jam belajar jam berapa? Oh, yang jelas lebih ya. Hah? Oh, gitu ya. Jadi gitu. Jadi jelas usahanya lebih kuat lagi. Ada extra effort namanya. Ada kesungguhan lagi dalam belajar di sekolah. Sehingga dia siapa khususnya bisa mendapatkan prestasi atau ranking. Ya. Ada nggak orang yang malas-malasan dapat ranking 1? Ada nggak? Ada nggak? Orang yang malas-malasan dapat ranking 1 ada nggak? Ayat-ayat? Nggak ada, pasti ada perjuangan ya. Di belakangnya ada perjuangan sehingga memiliki prestasi yang bagus. Ya. Nah, itu satu hal yang harus kalian perhatikan dalam belajar ya, mengetahui tujuan belajar. Kemudian akhir daripada belajar itu adalah kesemuanya kalian itu ketika kalian belajar di sekolah itu pada akhirnya supaya mendapatkan karakter atau perilaku yang bagus. Ya, akhir daripada belajar itu. Ya. Supaya kalian memiliki perilaku atau karakter yang bagus. Ya. Coba aja di sekolah kadang ada PR ya, kadang ada diskusi, kadang ada tugas. Nah, itu kan proses bagaimana kalian berusaha untuk mengatasi tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga ini kalau terbiasa terus mengatasi masalah ke jenjang berikutnya di masyarakat setelah selesai sekolah, kalian akan memiliki sikap mental yang kuat mengatasi masalah. Dilatih dengan mengatasi masalah di belajar di sekolah. Nanti ketika kerja, ketika di masyarakat, kalian sudah punya bekal mental mengatasi masalah atau problem solving. Ya, itu contohnya. Selebihnya sekolah itu adalah mendidik kita semua untuk memiliki perilaku yang baik atau yang disebut dengan akhlak. Ya. Jadi kalian itu di sekolah dididik untuk
memiliki akhlak atau attitude yang baik, memiliki karakter yang baik. Ya, kalian punya ilmu, punya skill, punya keterampilan, kalau attitude-nya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Ya, masyarakat juga tidak akan percaya kalau seseorang memiliki perilaku yang tidak bagus, akhlaknya kurang bagus. Ya, makanya muara dari semua itu adalah bagaimana kita semua dengan sekolah itu memiliki akhlak yang bagus. Akhlak itu dari bahasa Arab khuluq, artinya apa? Perilaku atau budi pekerti. Di sekolah ada mata pelajaran budi pekerti nggak? Ada nggak? Di SMP ada nggak? Nah itu ya, perilaku atau akhlak ya. Jadi akhlak itu dari bahasa khuluq artinya perilaku atau budi pekerti. Ya, perilaku atau budi pekerti yang dilaksanakan sehari-hari itu akhlak. Ya, makanya kalau dari keterangan dari baginda Rasul, Abdulul mukmin yang paling utama itu adalah ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling bagus, yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada siapa aja? Akhlak kepada Khalik, kepada pencipta. Bagaimana sikap kita, perilaku kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini bagaimana? Dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, perintah Allah apa saja? Yang rukun perintah Allah apa saja? Yang wajib? Coba Abi tanya Aisyah, perintah Allah yang wajib apa saja contohnya? Terus ngaji, terus iya, terus Abi yang nanya yang laki, ini siapa namanya? Nah, Riko, perintah Allah yang wajib yang lainnya apa? Puasa di bulan Ramadan, terus nanti ya betul, boleh ya, mentaati guru. Zakat bagi yang sudah mampu, tapi zakat fitrah ya, zakat fitrah, zakat mal, kemudian ibadah haji, itu yang rukun-rukun yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman ya, setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Nah, jadi akhlak kepada Allah itu harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang rukun-rukun, yang wajib-wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang kecil-kecil masih dimaafkan kalau nggak mengerjakan sholat. Kayak ini yang belum balik. Kalau yang sudah balik, sudah mukallaf, sudah haid bagi yang perempuan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi, maka itu tidak ada alasan untuk meninggalkan yang wajib tadi. Sholat, ya, bakti sama orang tua, menuntut ilmu, jangan ditinggalkan ya. Karena itu sudah memiliki catatan amal ya. Yang mukallaf, orang yang sudah balik itu sudah memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya. Jadi akhlak kepada Allah itu taat kepada perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Termasuk bagaimana kita harus taat kepada baginda Rasul. Karena kalau mau taat kepada Allah harus taat kepada Rasul ya. Karena Rasul itu yang menyampaikan semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu akhlak kepada Khalik, kepada pencipta, harus taat dan patuh. Kemudian juga harus bersyukur. Bersyukur ya. Mentok-mentoknya bersyukur kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Ya. Dibanding sakti yang kemarin sudah meninggal, kita masih diberikan rizki oleh Allah, kehidupan oleh Allah. Masih ada kesempatan untuk belajar, untuk beramal soleh, mengerjakan berbagai macam kebaikan. Ya, bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu kalau dari sisi materi harus melihat ke bawah. Ya, bersyukur kita sehat, saudara kita ada yang sakit.
Bersyukur punya motor, yang lain masih punya sepeda. Bersyukur punya sepeda, yang lain masih berjalan. Ada nggak yang kayak gitu? Bersyukur mah harus, kalau melihat yang sifatnya materi harus lihat ke bawah. Bersyukur masih bisa berjalan, yang lain tidak bisa berjalan pakai tongkat. Tadi Abi lihat ada tetangga, ya awalnya jamaah masjid, ya kenal di masjid karena cuma karena sakit diabetes dia harus dipotong kakinya segini. Karena ada pogging tadi keluar rumah gitu ya. Abi baru lihat, oh kakinya sebelah sudah nggak ada. Jadi tidak bisa berjalan. Dia hanya pakai kursi roda. Ya, nah itu bersyukur ya. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ilmu, kita harus melihat yang di atas. Nah, kayak Syafa melihat kebaikan ya, mendapatkan prestasi kan kebaikan. Syafa bisa ranking 1, maka kita harus mencontoh, berusaha seperti Syafa supaya dapat ranking 1. Boleh seperti itu. Riko rajin sholat, ada yang belum rajin sholat. Nah contoh Riko, gimana Riko kok bisa sih rajin sholatnya di awal waktu, caranya berjamaah? Maka mencontoh untuk kebaikan boleh. Jahra, mana Jahra ini ya? Oh ini dua ada Jahra ya. Rajin saumnya, bakti sama orang tuanya, maka dicontoh oleh yang lainnya untuk ngikut, boleh. Jadi untuk kebaikan mah boleh ikut ya, boleh iri ya untuk kebaikan supaya menjadi pendorong kita berbuat baik. Tapi kalau untuk materi uang jajan, si fulan uang jajannya 20.000, kita dikasih cuma 5.000, nggak apa-apa ya. Nanti ada saatnya ya, nggak usah iri. Karena kemampuan orang tua kita lain-lain, seperti itu. Jadi itu ya, akhlak kepada Allah itu diantaranya bersyukur ya. Bersyukur itu dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, ya itu diantaranya itu. Ya, kemudian bersyukur cara yang lainnya adalah lebih patuh dan lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sang pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Coba aja kalian berterima kasih sama ibundanya, sudah dikasih makan, dikasih pakaian, dilindungin. Maka cara berterima kasihnya adalah dengan taat dan patuh kepada ibundanya ya, seperti itu, dengan mendoakannya, seperti itu. Itu cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, untuk lebih taat dan patuh. Kemudian untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Ya, jangan jadi orang yang kupur nikmat. Orang yang kupur nikmat maka dikurangi ya nikmatnya oleh Allah. Tapi orang yang bersyukur, la azidannakum, ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu akhlak kepada Khalik atau sikap kita kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mencintai Rasul, baginda Rasul sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak kepada siapa lagi? Kepada sesama manusia ya, kepada sesama makhluk. Kepada orang tua kita harus punya akhlak, harus taat dan patuh kepada orang tua ya. Jangan bilang nggak mau. Suka nggak bilang begitu? Yang orang tuanya hadir di sini yang anaknya udah besar ada nggak? Siapa di sini? Yang nggak mondok ada nggak yang anaknya di sini hadir? Yang udah gede? Nggak ada ya? Riko ada orang tua Riko di sini? Nggak ada. Anaknya ada yang suka bilang nggak bu? Atau ada yang suka membentak nggak? Ada yang dibilang nggak mau? Ya kalau disuruh nggak mau ya. Ada nggak yang suka gitu? Nah itu berarti belum berakhlak kepada orang tua ya. Kalau berakhlak kepada orang tua disampaikan dengan lemah lembut. Kalau misalkan nggak mau, bilang lagi ada urusan, nanti ya sebentar lagi. Ya, jadi akhlak kepada orang tua itu harus taat dan patuh, nggak boleh membentak, harus membantu pekerjaan orang tua, ya seperti itu. Harus disuruh, harus mau, ya. Kalau nggak mau ya bilang baik-baik, jangan marah-marah, ya seperti itu.
Ada juga akhlak kepada sesama kalian, seusia kalian. Akhlak kepada sesama ya. Nah, itu harus saling bantu membantu, harus saling tolong menolong ya. Harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Dalam kebaikan, bukan dalam saling nyontek ya. Kalau ulangan jangan saling tolong menolong ya. Ngasih jawaban itu nggak fair ya, dosa ya. Jangan nyontek, jangan ngasih tahu jawaban ya. Kalau lagi ulangan, selebihnya harus saling bantu, harus saling memberi ya, harus saling perhatikan. Kayak di kita nih di UPJ itu saling membantu ya, saling membantu, saling memperhatikan ya. Seperti itu akhlak kepada sesama itu. Wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni ahi. Jadi pertolongan Allah kepada seorang hamba itu berbanding lurus dengan pertolongan hamba kepada saudaranya. Ya. Jadi kita harus menolong sesama kita, membantu sesama kita. Ya. Di UPJ ini ada sedekah air, ada sedekah nasi, memberikan nasi itu ya. 4 bungkus ya Bu ya. 4 bungkus sedekah air setiap hari Selasa. Ada juga sedekah sembako sebulan sekali ada. Ya. Ada juga sedekah karpet. Ini karpet hijau. Ya. Jadi insya Allah. Jadi ya sebentar lagi. Jadi gitu ya, di UPJ itu ada berbagai macam sedekah biar bisa membantu orang lain. Nah, kalian juga harus saling membantu, saling memperhatikan. Dimulai dengan saling ta'aruf, saling kenal ya. Makanya binaan UPJ harus saling kenal. Coba Abi tanya, Riko, ini kenal sama sebelahnya nggak, siapa namanya? Nah, oh, kumaha masa tak kenal? Sok kenalan, salaman. Siapa namanya? Riko, itu? Hah? Raska. Tuh, sama ini. Raska sama ini udah kenal belum? Sama ini? Kenalan. Salaman. Oh, itu teh belum kenal, nggak seberapa tahun. Siapa namanya? Rizky ya. Jadi harus saling kenal ya. Ini udah kenal nggak sama ini? Ini siapa namanya? Nah, ya ini yang kacamata. Nah, siapa namanya? Aprida udah kenal sama ini nggak? Nah, ini? Oh, belum kenal ya? Ya, besok sebelum belajar suruh mencatat sebanyak-banyaknya nama yang di sini. Ya. Tugas ya. Nah, tugas ya. Bulan depan. Harus mencatat nama-nama yang di sini biar kenalan. Ya, kamu siapa, namanya siapa, sekolahnya di mana, alamatnya di mana, dicatat ya. Yang terutama yang udah dapat buku ya. Ya, itu ya. Harus saling kenal, gimana mau bisa saling tolong menolong kalau belum kenal ya, harus saling kenal. Kemudian yang terakhir, akhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Akhlak kepada binatang, kepada tumbuhan ya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya. Jadi tetap kita tidak boleh sembarangan membunuh. Ya, tidak sembarangan membunuh kecuali kalau udah membahayakan. Membunuh semut membahayakan enggak? Nggak usah dibunuh, ya biarin aja. Karena sama-sama makhluk Allah. Membunuh ular, nah kalau misalkan dia mau menyerang ya bunuh. Ya membunuh kalajengking, nah kalau nggak ganggu nggak usah. Kalau ganggu ya dibunuh, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Nah, masing-masing memiliki akhlak, perilaku atau sikap kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap sesama makhluk. Kemudian terhadap makhluk Allah yang lain ya, sesama manusia tadi, kemudian kepada makhluk Allah yang lain ya, seperti tumbuhan, kemudian hewan ya, seperti itu. Nah, inilah kalau ini sudah dilaksanakan maka afdalul mukmin ya,
Mukmin yang paling utama tuh ahsanuhum huluko, yang paling baik akhlaknya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang akhlaknya baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa Abi sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ada bermanfaatnya dan terus semangat ya untuk sekolah. Karena apa yang kalian kerjakan di hari ini maka hasilnya akan dirasakan di beberapa tahun yang akan datang. Ya. Apa yang ditanam maka dipanennya itu akan dirasakan kemudian. Ya. Jadi nggak akan ada orang yang menanam padi, orang yang menanam rumput tumbuh padi, ya nggak akan ada. Tapi orang yang menanam padi pasti rumput-rumput yang lainnya akan tumbuh. Kalau menanam kebaikan, insya Allah akan berujung dengan kebaikan lagi. Seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Agi yang telah menyampaikan tausiahnya, dan anak-anakku sekalian terlihat sudah mencatat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan mencatat itu akan nempel terus ya, ingat terus ya, sehingga bisa diamalkan di kesehariannya, di sekolah, di rumah maupun di sini. Baik, karena memang waktu sudah sore dan kita ada acara Ustaz. Dan kami dari pengurus ada acara, sehingga untuk sementara acara binaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Agi kami cukupkan. Kemudian buku dan pulpennya kembali dikumpulkan. Dikasih nama ya. Dikasih nama, pulpennya taruh di dalam bukunya saja. Nanti dikumpulkan di depan sini, ditumpuk nggak apa-apa. Ya, nanti diambil oleh bapak-bapak. Oke. Selanjutnya barangkali untuk melengkapi acara di sore hari ini dan lebih berkah lagi, kami mohon kepada Pak Ustadz Agi untuk menutup acara ini dengan doa sebelum santun. Pada Pak Ustadz Agi kami persilahkan. Baik, kita berdoa kepada Allah ya. Kita doakan para donatur supaya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan. Rezekinya bertambah, donasinya bisa menjadi donasi yang penuh dengan amal soleh. Kemudian kita doakan juga pengurus UPJ, ya semoga istiqomah, semoga diberikan kesehatan keluarganya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan Pak Haryanto mau berangkat haji, semoga sehat, lancar urusannya, mabrur, ya. Kemudian kita doakan juga anak-anak sekalian, ya yang sedang menuntut ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya dijadikan semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh, baik yang mondok maupun yang enggak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa wa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila wa warzuqna tinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه